Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang pada malam hari ini kita bisa merasakan begitu banyak kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di masjid yang mulia ini. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan kepada kita suri teladan yang baik. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan atau selamat datang kepada seluruh peserta daurah bekal Ramadan tahun 1445 Hijriah dengan tema agar Ramadan Anda lebih berkah. Kegiatan ini tentunya diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Pesantren Ummu Salamah Yaji Tandru Tedong. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan, insya Allah. Baiklah, hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, malam ini merupakan malam ketiga atau malam terakhir dari Dharma Daurah Bekal Ramadan dengan materi kelima, amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Dan yang keenam, jadilah finalis Ramadan. Baik, sebelum kita persilahkan kepada pemateri dan ustadz kita, maka kami ingin sampaikan agar jamaah menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari majelis kita ini. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar materi yang disampaikan oleh ustadz, agar kiranya ditulis di kertas, dan insya Allah kita akan tanya jawab setelah sholat isya atau ba'da isya. Baiklah, kita mulai materi kita pada malam hari ini, yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Muhammad Faiz LZ Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan Ketua Prodi Studi Al-Quran STIK Sekolah Tinggi Ilmu Quran Yaji dan alumni Universitas Islam Madinah KSA. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Fal yatafaddal maskuro wa majurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah, wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Amma ba'du. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah
masih memberikan kita petunjuk, masih menggerakkan hati-hati kita untuk menghadiri taman-taman syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman syurga, maka singgahlah di tempat itu. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Ya, apa yang dimaksud dengan taman-taman syurga wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Majalisudz dzikir," adalah majelis-majelis ilmu. Orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu adalah orang-orang yang senantiasa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang mukmin, orang-orang beriman, dan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu. Bagaimana caranya kita menjadi seorang bagaimana caranya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita? Ya, tentunya menggerakkan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Yang dimana ya kita semua ya, dari rumah melangkahkan kaki kita ke masjid ini, ya, tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, yaltamisu fihi ilman, mereka berjalan untuk mencari sebuah ilmu, mereka berjalan untuk mencari-cari majelis-majelis ilmu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka dia akan dimudahkan jalannya menuju masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berada di dalamnya, kita semua, itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendoakan kita. Bukan hanya Allah, para malaikat, ya, makhluk yang ada di permukaan bumi ini dan yang ada penduduk yang ada di langit, itu senantiasa mendoakan kebaikan untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai-sampai semut yang ada di dalam sarangnya, yang ada di dalam lubang, ya, dan ikan-ikan yang ada di lautan, mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Bagaimana caranya kita mengajarkan kebaikan itu kepada manusia? Ya, tentu dengan menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka kita adalah orang yang sangat bahagia di permukaan bumi ini. Allah, malaikat, penduduk yang ada di langit dan bumi, ya, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan senantiasa mendoakan kita kebaikan. Maka ini yang harus kita jaga, bagaimana kita senantiasa istiqamah untuk menuntut ilmu. Dan cukuplah kehadiran kita di sini adalah tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan kebaikan yang sangat banyak kepada kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang hamba, yufaqihuhu fid din, maka dia akan memberikan pemahaman terhadap agama ini. Bagaimana caranya kita memahami agama ini? Tentu dengan menuntut ilmu. Di hadis yang lain, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan
ista'malahu qabla mautihi. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ista'malahu qabla mautihi, maka dia akan menggunakannya sebelum dia meninggal dunia. Ya, para sahabat bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah menggunakan hamba itu wahai Rasulullah? Yuwaffiquhu li'a'malis salihah. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah untuk menuntut ilmu, mendalami agama ini. Maka ini adalah kesyukuran bagi kita semua dan harus kita jaga, harus kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat menuntut ilmu ini, bermajelis bersama orang-orang saleh itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa membolak-balikkan hati seseorang. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi muallimul khair, muallimun nasal khair. Dialah seorang Nabi yang mengajarkan kepada manusia kebaikan itu. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul, kita adalah orang-orang jahiliyah, tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui bagaimana salat dengan benar, tidak mengetahui bagaimana beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita tahu bahwasanya amalan itu diterima ya yang dengan syarat ya, memiliki dua syarat. Yang pertama al-ikhlas wal mutaba'ah. Kita ikhlas melakukan ibadah itu, dan yang kedua tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita yang mengajari kita banyak kebaikan melalui hadis-hadisnya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kami sangat bergembira, bersyukur bisa hadir di tempat ini bersama para penuntut ilmu, orang-orang yang memiliki himmah, orang-orang yang memiliki kesungguhan untuk menuntut ilmu. Ya, kami dengar tadi, Masya Allah, di masjid ini ada namanya pesantren masyarakat, dan yang ikut di situ adalah orang-orang tua. Masya Allah. Dan ini harus kita jaga, ya, program yang sangat bagus. Ya, tentu ya seorang muslim tidak menyanyiakan hal tersebut. InsyaAllah malam hari ini adalah malam terakhir daurah bekal Ramadan, dan judul yang diamanahkan kepada kami adalah yang pertama, amalan-amalan istimewa di bulan suci Ramadan. Ya, apa saja amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, jadilah finalis Ramadan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang juara? Ya, bagaimana kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan melalui amalan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Bismillah. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sekarang sedang berada di bulan-bulan yang mulia. Sedang berada di bulan-bulan yang mulia. Mulai dari bulan Rajab. Ya, tentu kita tahu semua bahwasanya bulan Rajab adalah salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Sesungguhnya ada 12 bulan Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika menciptakan langit dan bumi ini. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram, yaitu bulan yang suci, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, salah satu bulan tersebut adalah wa Rajabun Mudhar baina Jumadil Akhir wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab yang dimana seseorang melakukan amalan saleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Dan ya, bulan Rajab telah kita lalui. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban adalah bulan terbaik. Ya, bulan terbaik yang senantiasa dimanfaatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di dalamnya. Ya, keutamaan bulan ini adalah salah satu bulan yang diangkatnya semua amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan amalan soleh langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan amalan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Bulan ini, bulan Sya'ban adalah bulan dinaikkannya berbagai amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita, ya intinya amalan-amalan saleh yang kita kerjakan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan apa yang seharusnya kita lakukan di bulan ini untuk memaksimalkan bulan Sya'ban ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa uhibbu an yarfa'u 'amali wa ana sha'im." Aku sangat suka ya untuk berpuasa ketika amalanku itu dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan ini adalah bulan ajang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di dalamnya. Selain melatih diri untuk menyambut bulan Ramadan, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka jika amalan solehnya itu diangkat dia sementara berpuasa. Ya, juga disebutkan di dalam hadis Aisyah, lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsaru min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kullahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada satu bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi ya paling banyak puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di bulan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa berpuasa pada bulan Sya'ban ya seluruhnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa seluruhnya di bulan Sya'ban. Ya, ini ya keutamaan dari bulan Sya'ban. Dan kedepannya beberapa hari ke depan kita akan dipertemukan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dipertemukan dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Khairus syuhur, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dan juga disebut dengan syahrus siyam, ya bulan berpuasa. Syahrul qiyam, bulan qiyamul lail, di dalamnya senantiasa kita mendirikan salat malam. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrus sadaqat, bulan orang-orang senantiasa bersedekah di dalamnya. Dan juga di bulan Ramadan adalah bulan tujabu fihi da'awat, doa-doa yang senantiasa kita panjatkan di bulan Ramadan itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa turfa'u fihi darajat, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Wa tughfaru fihi dzunub, dan bulan Ramadan juga adalah bulan penggugur dosa. Bulan penggugur dosa. Maka sebelum bulan Ramadan datang, hendaknya seorang mukmin bergembira dengan kedatangannya, senantiasa merasa rindu untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, tidak sebaliknya merasa terbebani ketika masuk di bulan Ramadan. Ya, ini tentunya seorang mukmin harus berintrospeksi diri bagaimana menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bulan Ramadan, satu bulan itu karunia Allah Subhanahu wa taala.
peluang kita untuk menggugurkan dosa-dosa kita, peluang kita untuk memperbanyak sedekah-sedekah di dalamnya, peluang kita mendapatkan keutamaan berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan. Fabidzalika falyafrahu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dengan itu kalian bergembira dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Disebutkan bahwasanya Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu kana yaqul, ketika memasuki bulan suci Ramadan, Umar mengatakan, marhaban bimutahhirna dzunub, marhaban, selamat datang, ahlan wa sahlan, bulan penggugur dosa kami. Jadi kita bergembira dengan kedatangannya. Man 'azzamahu wa 'ammarahu bit-tha'at fadzalika 'alamatu 'ala taqwah. Jadi barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan itu, memuliakan bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu adalah ini tanda ketakwaan seseorang. Ketakwaan seseorang bisa diukur dari bagaimana caranya dia memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana caranya dia beramal, ya, apakah dia maksimal di bulan suci Ramadan. Ini adalah tanda alamat bahwasanya orang-orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, tentunya bulan Ramadan adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu tanda bahwasanya ketakwaan hati seseorang. Ya, jadi ya, dengan kedatangannya kita memuliakan bulan Ramadan tersebut. Ketika kita sudah mengetahui keutamaan dari bulan Ramadan, maka kewajiban seorang muslim bagaimana dia memaksimalkan kehadiran bulan Ramadan tersebut. Bagaimana caranya memaksimalkannya? Tentu dengan melakukan amalan-amalan soleh yang banyak, ya, dengan berpuasa, ya, dengan bersedekah, ya, memberikan makanan kepada orang-orang yang berpuasa. Ini adalah amalan-amalan soleh yang harus kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini tentu ada sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslimin, dan dia termasuk dari rukun Islam. Ya, di lain dia adalah sebuah kewajiban, juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Apa itu? Yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Dia adalah sebuah kewajiban, ya, dan juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, di antara keutamaan dari berpuasa, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, hadis yang sangat masyhur sering kita dengar, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, dengan rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ridha bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan baginya berpuasa 1 bulan. Ya, dia ikhlas mengerjakan kewajiban tersebut dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari imanan, dengan rasa keimanan. Kita ridha dengan ketetapannya Allah. Kita ridha menerima bahwasanya kita siap untuk berpuasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Wahtisaba, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk berpuasa, di bulan Ramadan kita diampuni semua dosa-dosa kita. Selama setahun mungkin, ya, kita banyak melakukan dosa-dosa, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dilihat oleh manusia maupun kita ketika kita sendirian. Maka peluang kita di bulan suci Ramadan, kita berpuasa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya puasa kita itu
penggugur-penggugur dosa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menggugurkan semua dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan. Ya, tidak banyak menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Ramadan karena ya sudah disebutkan di hari pertama di dalam doroh ini. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan ya intinya, yaitu ya apa saja amalan-amalan apa saja yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Ya, amalan-amalan apa saja yang bisa kita kerjakan dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Ya, yang pertama jemaah sekalian yaitu al-hirsu ala ada'is salah fi waqtiha wa adami idha'atiha bin naumi wa ghairihi. Yang pertama, ya bisa ditambahkan catatan tambahan di bukunya. Ya. Yang pertama, amalan yang harus kita perhatikan dan bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan yaitu selalu menjaga salat di awal waktu. Selalu menjaga salat di awal waktu. Ya, dan tidak lalai darinya. Ya, tidak lalai dari salat di awal waktu. Ya, seperti tertidur atau dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Intinya kalau kita sudah mendengar azan, kita bersiap-siap bergegas datang ke masjid. Ya, bagi laki-laki. Ya, perempuan lebih afdal mereka salat di rumah. Wa buyutahunna khairul lahunna. Ya. Jadi di bulan Ramadan ya yang akan ya kita berjumpa kepadanya, ya kita memaksimalkan bulan tersebut. Ya boleh jadi sebelum bulan suci Ramadan ya kita ya masih bermalas-malasan untuk salat di awal waktu. Ya masih sering tidak salat di masjid. Ya masih tertidur ketika azan telah dikumandangkan. Maka jadikan bulan Ramadan adalah bulan perubahan untuk kita. Bagaimana kita mengubah diri kita, kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Dan itu peluang yang bisa kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan suci Ramadan saja kita tidak bisa mengubah diri kita, ya di bulan-bulan mana lagi kita ya harapkan untuk berubah. Jadi kita jadikan bulan suci Ramadan betul-betul bulan perubahan untuk diri kita. Ya yang tadinya ya banyak amalan banyak perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan ya sia-sia, ya kita manfaatkan bulan suci Ramadan sebagai bulan tarbiyah untuk diri kita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu fi waqtiha. Ya, salat di awal waktu. Salat di awal waktu. Ya. As-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Nah, ya. Amalan ya salat, menjaga salat di awal waktu ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga diriwayatkan khamsu salawatin katabahunna Allah ala al-ibad. Ya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu kepada seorang hamba. Faman jaa bihinna, ya barang siapa yang mengerjakan kewajiban tersebut ya dan tidak meremehkannya dan salat pada waktunya di awal waktu, kana lahu 'indallahi 'ahdun an yadkhulahul jannah, maka dia memiliki perjanjian antara dirinya dengan Allah, ya Allah akan masukkan ke dalam surga. Jadi orang yang senantiasa menjaga salat 5 waktu di awal waktu, dia memiliki perjanjian antara dirinya dengan Allah. Ya seakan-akan ya dia mengatakan, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bagimu surga. Ya bagimu
syurga. Ya, tidak ada penghalang untuk masuk ke dalam syurga dengan amalan menjaga salat 5 waktu di awal waktu. Ya, tentunya amalan ini tidak bisa kita dapatkan kecuali kita menjaga bagaimana kecuali kita salat di masjid. Maka ya, mungkin ada keluarga kita, ya, saudara kita yang masih ya bermalas-malasan untuk datang ke masjid, maka ya kewajiban kita untuk menasihatinya bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat di awal waktu, dan perjanjian antara diri seorang manusia dengan Allah itu dari amalan salat 5 waktu di awal waktu. Ya, ada sebuah kisah yang sangat menarik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang yang tidur. Ada seseorang yang tidur terlentang. Ya. Tepat di atas kepala orang yang tidur tersebut ada seorang malaikat yang sangat besar. Ya. Malaikat itu membawa sebuah batu yang sangat besar. Ya, malaikat itu mengangkat batu itu tinggi-tinggi. Tiba-tiba ketika batu itu meninggi, langsung dilemparkan tepat di atas kepala orang yang tertidur tersebut. Ya, ya, tentu kepalanya menjadi hancur, ya, dan terpisah dari badannya, dan banyak mengeluarkan darah dari lehernya. Ya, begitu terus Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepala lagi, kemudian dihancurkan lagi. Malaikat itu menghancurkannya lagi. Allah menciptakannya lagi. Malaikat menghancurkannya lagi. Begitu terus disaksikan oleh Rasulullah SAW di dalam tidurnya. Diberikan mimpi ilham. Ya, tentu kita ketahui bahwasanya mimpi Rasulullah SAW adalah ilham, adalah sadiq, adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu Rasulullah SAW heran ya dengan apa yang disaksikan, ya, siksaan yang sangat mengerikan itu. Ya, dia bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ya, dosa apa yang dilakukan orang tersebut ketika di dunia? Apakah dia seorang durhaka kepada kedua orang tuanya? Apakah dia seorang pezina? Apakah dia seorang peminum khamar?" Ya, malaikat Jibril tidak menjawab pertanyaan Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Imshi ya Muhammad, berjalanlah wahai Muhammad." Ya, kemudian Nabi Muhammad SAW berjalan, ya, dan masih merasa heran, ya, dengan, ya, kejadian yang disaksikan Rasulullah SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW berjalan dan kembali bertanya kepada Jibril, dan pertanyaan Rasulullah SAW seakan-akan itu ditujukan kepada kita semua. Ya, ya Jibril, dosa apa yang dilakukan orang ini? Ya, malaikat menghancurkan kepalanya dengan batu yang sangat besar. Ya, apakah dia seorang durhaka? Ya, kata Jibril, la. Apakah dia seorang peminum khamar? La, tidak. Apakah dia seorang pezina? Tidak. Kata Jibril alaihi salatu wassalam, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang ini adalah orang-orang yang tertidur dan lalai dari salat 5 waktu." Ya, tentu ini adalah pukulan bagi kita semua. Bagaimana, ya, seakan-akan pertanyaan Rasulullah SAW itu ditujukan kepada kita semua. Bagaimana kita senantiasa menjaga salat 5 waktu di awal waktu, tidak dilalaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain, bahkan tertidur ketika mendengar azan dikumandangkan. Ya, tentu ini amalan yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan, yaitu menjaga salat 5 waktu di awal waktu. Ya, salat berjamaah di masjid. Kata Salman bahwasanya as-salatu mikyal. As-salatu mikyal. Ya, salat itu bagaikan takaran. Jadi salat kita ini bagaikan takaran. Ya, takaran. Ya, timbangan. Ya. Salat bagaikan timbangan. Faman wuffiya lahu. Ya, siapa yang menyempurnakannya, siapa yang menyempurnakan timbangannya, maka ia diberikan ganjaran yang sempurna.
Ya, siapa yang menyempurnakan timbangan, maka dia diberikan ganjaran yang sempurna. Siapa yang menyempurnakan salatnya, maka dia diberikan ganjaran yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu 'anil mutaffifin. Dan siapa yang curang dengan timbangannya, ya, siapa yang curang dengan timbangannya, ya, mengurang-ngurangi timbangannya, ya, tidak maksimal ketika melakukan salat 5 waktu, masih saja ya, bolong-bolong salatnya, masih saja mengakhirkan salatnya, dia salat ya ketika ingin masuk salat berikutnya. Kata Salman, maka sesungguhnya engkau mengetahui ganjaran orang yang senantiasa mengurangi timbangannya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang-orang yang mengurang-urangi timbangannya. Ya, celaka bagi orang-orang yang tidak menjaga salatnya, tidak menyempurnakan salatnya. Dan salat itu dikatakan sempurna jika salat dikerjakan di awal waktu dan dikerjakan di masjid bagi laki-laki. Ya, itu amalan yang pertama yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, al-iqbalu ala tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Berkata Ibnu Rajab rahimahullah, kana salaf yakhtimuna al-Quran fi 7 layali. Orang-orang terdahulu, orang-orang salaf, ya, orang-orang sebelum kita itu mengkhatamkan Al-Quran hanya membutuhkan waktu 7 malam saja. Mengkhatamkan Al-Quran 30 juz itu hanya membutuhkan waktu 7 malam saja di bulan Ramadan. Subhanallah. Wa minhum man yakhtimuna 3 layali. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran hanya membutuhkan 3 malam saja. 30 juz 3 malam. 30 juz 3 malam. Ya, walaupun tentu ada hadis ya memakruhkan atau melarang seseorang mengkhatamkan Al-Quran itu 3 hari berturut-turut. Ya, namun dia diperbolehkan jika ya di waktu-waktu dan tempat-tempat yang memiliki keutamaan tersendiri, seperti waktu bulan Ramadan, waktu yang memiliki keutamaan yang sangat mulia di bulan Ramadan. Ya, kita bisa mempergunakan hal tersebut, memperbanyak membaca Al-Quran. Namun kalau ditanya hukum asalnya, dimakruhkan seseorang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Ya, boleh kita kerjakan jika tempat dan waktu itu memiliki keutamaan tersendiri, seperti bulan Ramadan. Ya, kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, seperti memperbanyak bacaan di Mekah ketika kita lagi umrah, ya, atau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ya boleh. Ya, kalau kita ditanya hukum asalnya itu makruh, tapi boleh jika tempat dan waktu itu memiliki keutamaan tersendiri. Ya. Jadi itu orang-orang para salafus soleh terdahulu. Mereka diberikan kekuatan mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan membutuhkan waktu 7 malam saja. Bahkan ada yang 3 hari 3 malam saja bisa mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Ya. Faqad kana Syafi'i, ya, Imam Syafi'i, ya tentu kita tahu semua Imam Syafi'i salah satu madhab, pendiri madhab, ya madhab ya ketiga, ya, yaitu Imam Syafi'i. Kana Syafi'i sittuna khatmah yaqra'uhu fi ghairi salah, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali di bulan Ramadan. Itu mengkhatamkan Al-Quran di luar salat. Bayangkan, subhanallah. Ya, benar kata sahabat, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah." Jika hati seseorang itu sangat bersih, maka tidak ada bosan-bosannya membaca Al-Quran. Ya. Jadi Imam Syafi'i kalau ditanya, ya ini masyhur, ya. Kalau ditanya berapa kali Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu sebanyak 60 kali. Itu sebanyak 60 kali di luar salatnya. Ya. Ya. Qala Syekh Abdul Karim Al-Khudair, berkata Abdul Karim Al-Khudair, qiraatul Quran kamilah aqallu taqdiruha 6 saat, yakni bitajrubah. Ya. Kata Abdul Karim Al-Khudair bahwasanya membaca Al-Quran, bisa seseorang mengkhatamkan Al-Quran itu hanya membutuhkan 6 jam saja. Bisa kita mengkhatamkan Al-Quran itu 6 jam ya saja waktunya, yakni bitajrubah. Ya, ini sudah terbukti. Ya, namun kata Imam Ibnul Qayyim, ya tentunya kita kembali bahwasanya qiraatul Quran bitafakkur
hiya aslu salahil qalb. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, yaitu ya adalah kunci untuk kebaikan hati. Jadi ya tentu kalau ditanya lebih afdal mana, ya kita mengkhatamkan Al-Quran ya dengan membacanya saja atau dengan mentadabburinya, tentu ya lebih mengena di dalam hati ya kita mentadabburi Al-Quran ya. Namun tentunya ya hati kita ya tidak seperti orang-orang salaf. Orang-orang salaf terdahulu ya dia cepat membaca Al-Quran dan juga dengan disertai tadabbur. Bayangkan dia membaca, ya disebutkan di dalam riwayat dia membaca 6 jam ya dengan 30 juz itu dengan tadabbur. Ya, dia membaca dengan cepat, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, sambil tidak disengaja ya air matanya ya keluar ya. Tentu ya ini sebagai penyemangat bagi kita bahwasanya bulan Ramadan ya sangat rugi jika kita hanya mengkhatamkan Al-Quran sekali saja di bulan suci Ramadan. Ya, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan yang ketiga yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan yaitu as-sadaqah. Memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Afdhalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah harta yang kita keluarkan untuk kita infakkan, harta yang kita keluarkan untuk sebuah pembangunan masjid, harta yang kita keluarkan untuk sebuah pembangunan pondok pesantren, harta yang kita keluarkan untuk dipakai oleh orang-orang penuntut ilmu, itu sebaik-baik harta yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Itulah harta terbaik kita yang bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar, kalau tidak ada harta yang bisa kita andalkan, ya kita berharap bahwasanya harta yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan itu adalah harta terbaik kita. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik harta ya yang kita infakkan, yang kita sedekahkan itu di bulan suci Ramadan. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita berlomba-lomba untuk memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Ya, waktu yang sangat singkat, ayyaman ma'dudat. Ya, bulan Ramadan itu waktu yang sangat singkat, 30 hari saja. Ya, setelah itu kita ya melewati bulan-bulan yang biasa. Maka maksimalkan betul 30 hari tersebut untuk memperbanyak amalan-amalan soleh. Ya. Ya, kemudian ya keutamaan dari sedekah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in yastadhillu bi sadaqatihi yaumal qiyamah hatta yufsalu bainan nas. Ya, seseorang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Sedekah kita jemaah sekalian, kita akan bernaung ketika kita di padang mahsyar nanti. Semua manusia mulai dari Adam sampai manusia terakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang jarak matahari ya hanya sejengkal dari ubun-ubun kepala kita. Orang-orang yang mendapatkan naungan salah satunya adalah ya adalah orang-orang yang senantiasa bersedekah. Ya. Hatta yufsalu bainan nas. Maka dari itu ya kita ya tidak ada ruginya orang bersedekah jemaah sekalian. Ya, tidak ada ruginya ya harta kita tidak berkurang. Ya, harta kita tidak berkurang, bahkan dia menjadi penolong kita ketika kita di akhirat kelak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memulai persidangan di padang mahsyar, sedekah itu tiba-tiba ada di atas kepala kita memberikan naungan kepada kita. Ya. Tasaddaqat Aisyah ya jemaah sekalian, Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersedekah sebanyak 18.000 dirham di bulan suci Ramadan. Ya, 180.000 dirham di bulan suci Ramadan. Kalau kita kali-kalikan itu sekitar 18.000 juta. 18.000 juta Aisyah bersedekah di bulan suci Ramadan. Beliau bersedekah, membagi-bagikan hartanya kepada manusia, ya, kepada orang-orang yang ditemuinya, dan Aisyah radhiyallahu taala anha sementara itu beliau berpuasa. Ya, bayangkan begitu dermawannya ibunda kita. Ya, beliau bersedekah
ya harta yang diberikan oleh Muawiyah ya kepada Aisyah, hadiah untuk Aisyah, dan dia tidak mempergunakannya. Ya, biasa terkadang kita kalau kita mendapatkan sebuah harta, kita mempercantik rumah kita, ya, membeli pakaian yang sangat bagus dan lain sebagainya. Ya, kalau ibunda Aisyah tidak. Harta datang kepadanya langsung disalurkan kepada orang-orang. Ya, sebanyak 18.000 juta rupiah beliau bagi-bagikan harta tersebut di bulan suci Ramadan. Ya, sampai-sampai ketika sore datang, ya, pembantunya mengatakan, ya, wahai Aisyah, pembantunya mengatakan, ama istata'ta fiha qassamta yawm an tashtari lana lahman bidirham. Ya, sekiranya tadi ya uang itu disisahkan 1 dirham saja untuk membeli daging untuk kita makan berbuka puasa, ya, untuk kita bahkan berbuka puasa. Ini menandakan harta itu tidak ada yang tersisa, ya, semuanya dibagikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Aisyah? Qalat Aisyah, la ta'nifuni law dzakartani la fa'altuhu. Kenapa tidak bilang? Ya, kenapa tidak bilang dari tadi? Ya, kalau engkau bilang, ya, engkau mengingatkan saya, pasti saya akan menyisahkan untuk, ya, berbuka puasa. Dan ya pada saat itu Aisyah hanya memakan beberapa butir kurma saja dan buah zaitun. Ya, begitu zuhudnya ibundah kita, begitu memanfaatkannya bulan Ramadan tersebut untuk mengeluarkan harta yang tidak tanggung-tanggung. Ya, diberikan kepada Muawiyah, kemudian dibagikan kepada semua, ya, semua manusia. Ini ketika seseorang memiliki hati yang bersih dan mengetahui betul-betul keutamaan di bulan suci Ramadan. Ya, maka marilah kita mencontohi ibunda kita Aisyah, terutama perempuan. Ya, akhwat, bagaimana kita mencontohi, ya, tauladan dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang gemar bersedekah, disebutkan di dalam riwayat Urwah, keponakan Aisyah, ya, anak dari Asma. Ya, Asma adalah saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, inna Aisyah tasaddaqat bi 70 alfa. Ya, Aisyah itu pernah bersedekah 70.000 dirham. Ya, wa in la tarfa'a janibu dir'iha. Dia bersedekah 70 dirham sementara baju yang dikenakan itu baju tambal-tambalan. Ya, bayangkan. Ya, kalau kita, ya, mungkin kalau punya uang banyak, ya, langsung beli baju baru. Ya, kalau Aisyah tidak, punya uang banyak, dia sedekahkan. Ya, sampai pakaian abaya yang digunakan dia, abaya yang, ya, melekat di diri ibunda kita itu, ya, ditambal-tambal, ya, tambalan. Ya, disebutkan juga oleh Abdullah bin Zubair, aku tidak pernah melihat dua wanita yang lebih dermawan melebihi Aisyah dan Asma binti Abu Bakar. Ya, tidak ada di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita yang paling dermawan kecuali 2 saja. Ya, 2 bersaudara. Yang pertama Aisyah dengan Asma. Ya, Aisyah dia mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu. Ketika dia mendapatkan harta langsung disedekahkan. Ya, ketika sudah terkumpul banyak, dia langsung membagi-bagikannya. Itu kepribadian Aisyah. Ya, tidak ada uangnya tinggal, langsung dibagikan. Adapun Asma, maka sedikit pun dia tidak menyimpan untuk besok. Ya, begitu juga saudaranya. Ya, ada uang dia dapat, ya, tidak tersimpan untuk besok itu uang, langsung dibagikan kepada orang-orang, ya, disedekahkan semua harta tersebut. Maka, ya, ini yang bisa kita maksimalkan jemaah sekalian, dan tentunya, ya, nasihat ini untuk diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian, bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan untuk mengeluarkan harta terbaik kita, Kemudian yang ketiga, amalan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita maksimalkan di bulan suci Ramadan, ya, yaitu tuftir as-saim. Yang keempat, memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Senantiasa memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajrihi sha'ima. Ya, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, dia juga mendapatkan pahalanya.
ya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Jadi ya berlipat-lipat pahala kita jemaah sekalian ketika di bulan Ramadan. Ya kita berpuasa dan juga memberikan makanan orang berpuasa, ya kita mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Ya, selain kita juga berpuasa. Ini keutamaan yang sangat besar yang tidak dimiliki kecuali di bulan suci Ramadan. Ya, jarang kita dapatkan ada yang memberikan buka puasa atau ada list-list ya nama yang memberikan buka puasa besok. Ya. Jarang kita dapatkan kecuali di bulan suci Ramadan. Maka pergunakan. Ya, maka pergunakan betul-betul. Ya, jangan jadikan masjid kita ini ya tidak ada buka puasanya. Ya. Ya. Kalau bisa ya enggak apa-apa semua jamaah membawa buka puasa di masjid kita ini. Ya, kita berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya, kita berlomba-lomba ingin mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, tentu ya ini amalan yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira." Ya, mereka senantiasa memberikan makanan kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yatim di antara mereka. Ini ya mari kita berlomba-lomba untuk menggunakan memberikan makanan kepada ya orang-orang. Jadi kita memberikan makanan itu ya tidak melulu atau tidak mesti kepada orang-orang fakir. Ya boleh kita memberikan makanan kepada saudara kita seiman. Ya, dan ini ya tidak dipersyaratkan bahwasanya kita memberikan makanan itu ya kepada anak yatim saja, tidak. Ya kita bersedekah memberikan makanan boleh kepada saudara-saudara kita seiman. Kemudian amalan yang berikutnya ya yang bisa kita maksimalkan, yang kelima adalah az-zikr. Az-zikru. Apa artinya zikru? Ya memperbanyak berzikir. Di bulan suci Ramadan kita memperbanyak berzikir. Berzikir jamaah sekalian, dia amalan yang sangat ringan. Ya sangat ringan sekali amalan ini. Zikir itu amalan yang paling ringan. Ya, dengan modal menggerak-gerakkan mulut kita saja. Ya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Namun pahalanya sangat besar. Ya, amalan yang ringan, pahalanya yang sangat besar. Ya, tidak ada amalan yang paling ringan kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya dia tidak ringan di pahala. Ya, pahalanya bahkan pahala yang sangat besar yang kita dapatkan bagi orang-orang yang senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hasan, ahabbu ibadallahi ila Allah aktsaruhum lahu dzikra wa atqanahum qalba. Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan hamba yang memperbanyak zikirnya dan paling bertakwa kepada Allah. Kata Al-Hasan, ya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya adalah orang-orang yang senantiasa berzikir dan memiliki hati ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga alamatul hubbillahi kathratu dzikr, tanda kecintaan, barometer kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diukur seberapa banyak perhatiannya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwasanya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia, jika ada kita suka, ya pasti kita senantiasa menyebut-nyebutnya. Begitu pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memperbanyak zikir, dan zikir paling afdal itu kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Berkata Ibnul Qayyim, jamaah sekalian, inna afdali ahli kulli amalin aktsaruhum fihi dzikra. Ya. Di antara sebaik-baik amalan ahlu kulli amalin aktsaruhum, sebaik-baik amalan yang kita kerjakan adalah amalan yang di dalamnya kita perbanyak zikir. Ya, sebaik-baik amalan yang kita kerjakan
ya amalan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kita kerjakan yang di dalamnya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa afdhalus shawam aktsaruhum dzikra, dan ibadah puasa yang kita kerjakan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang senantiasa kita berzikir di dalamnya. Ya, kita berpuasa dan berzikir sepanjang hari, itu puasa yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa menjadi puasa yang terbaik dibandingkan puasa-puasa hamba-hamba yang lain? Karena kita senantiasa berzikir di dalamnya. Kita senantiasa berzikir di dalamnya. Wa afdhalul hujjaj aktsaruhum dzikra, dan haji yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah haji, ketika amalan haji yang di dalamnya kita senantiasa berzikir, senantiasa berzikir. Ya, tentu ya amalan-amalan haji semua diterima. Tentu amalan-amalan puasa kita semua diterima. Tapi ada yang disebut dengan kualitas amalan itu. Ya, seorang mukmin tentunya ingin memiliki kualitas amalan yang sangat sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita ingin mendapatkan ibadah puasa yang sempurna, beda dengan hamba-hamba yang lain, bagaimana kita sepanjang hari kita berpuasa, kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita mengatur waktu kita dibarengi dengan membaca Al-Qur'an. Ada zikir yang bisa kita kerjakan, yaitu zikir pagi dan petang. Ya, marilah jadikan bulan Ramadan ini sebagai latihan kita. Ya, bagaimana 30 hari itu kita tidak meninggalkan zikir pagi dan petang. Ya. Ini kesempatan emas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Kemudian ya kita percepat amalan berikutnya, amalan yang keenam yang bisa kita kerjakan, yaitu ad-du'a. Artinya doa, memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Marilah kita memaksimalkan amalan ini, yaitu memperbanyak berdoa di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat dengan mereka, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin ketika berdoa, Allah Subhanahu wa taala ijabah. Yakin itu Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa-doa kita. Ya, imma diijabah di dunia langsung atau dijadikan dia sebuah tabungan kita di akhirat. Kita akan mendapatkan ya pahalanya di akhirat. Maka jangan kita berhenti berdoa, jangan kita bermalas-malasan berdoa. Ya, sampai-sampai sahabat jamaah sekalian ya hanya ingin sebuah garam saja. Ya, sebuah garam dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ya kita senantiasa berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa menjadi seorang hamba yang sombong, yang mengharapkan ya kepada dirinya sendiri, ya kekuatan kepada dirinya sendiri. Ya, tentu seorang hamba ya harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang sering kita juga dengar, thalathatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Ada 3 hamba yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sepanjang hari kita berdoa, setiap salat kita berdoa, itu tidak akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya didapatkan di bulan Ramadan saja. Iya. Tentu doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang lain, tapi ada sebuah penekanan di dalam hadis ini bahwasanya ya orang yang berpuasa adalah orang-orang yang tidak tertolak doanya ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hamba yang kedua adalah al-imamul adil. Seorang pemimpin yang adil. Ya, baik itu ya presiden, ya baik itu pemimpin di dalam rumah tangga, ya itu masuk di dalam hadis ini. Baik itu ketua RT, RW, ya jika dia adil terhadap rakyatnya, ketika dia berdoa,
Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak doanya tersebut. Namun ya di zaman kita ini ya tentu banyak kita saksikan pemimpin-pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Kemudian yang ketiga, da'watul mazlum, orang-orang yang terzalimi jamaah sekalian. Orang-orang yang terzalimi, makanya ya hati-hati, jangan sering-sering kita menzalimi orang. Ya, karena doanya itu disebutkan di dalam hadis yang lain tidak ada penghalangnya antara dirinya dan Allah, orang-orang terzalimi itu. Maka ya ketika kita pernah menzalimi orang sebelum masuk bulan Ramadan, marilah kita membersihkan hati kita, ya menemuinya dengan meminta maaf, atau kalau ya orangnya ya jauh dari kita bisa sampaikan lewat medsos dan lain sebagainya. Ya, karena doa orang-orang terzalimi itu tidak ada penghalangnya, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkannya. Ya, doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hati kami sebuah cahaya. Ya maksudnya ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami, wa fi lisani nura, dan lisan kami sebuah cahaya. Maksudnya agar lisan kita terjaga dari ya perkataan-perkataan dusta, menggibah, ya namimah dan lain sebagainya. Wa fi sam'i nura, dan juga di pendengaran kita. Ini bisa kita baca ya senantiasa kita panjatkan di bulan suci Ramadan. Dan doa yang senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita yaitu doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yaitu dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya, rasa dahaga telah hilang, dan telah basah tenggorokan, dan pahala telah ditetapkan. Ya, ini ya harus kita baca di bulan suci Ramadan. Jangan sampai ya ketika kita berbuka di bulan suci Ramadan setelah makan yang banyak, ya makan gorengan, ya minum, ya sudah kenyang, kemudian langsung tertidur tanpa membaca doa. Ya, jadi ya doa ini dibaca setelah kita minum ya jamaah sekalian. Ya, setelah kita minum, ya setelah hilang dahaga, kenyang dengan gorengan, ya kita baca dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Bukan dibaca sebelum berbuka, tidak. Ya setelah minum ya dan makan baru kita baca dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Wa yustahabbul fitra ala rutab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disunnahkan berbuka dengan rutab. Disunnahkan yang pertama kali itu dimasukkan ke dalam perut kita yaitu dengan rutab. Ya, lebih baik ya disunnahkan dengan rutab. Ya, rutab adalah kurma basah. Ya, ada yang pernah makan? Ya, mungkin yang pernah sering, Masya Allah, sering di sini ya. Masya Allah. Ya. Ya, dia kurma basah, Masya Allah. Rasanya itu ya manisnya sempurna ya, dan enak masuk di tenggorokan. Apalagi ketika dinikmati dengan dingin. Kurma itu kalau ya, mesiram ya air jadi basah. Ya, bukan begitu juga ya. Jadi kurma rutab ya. Jadi di Masjidil Haram itu ya Masya Allah. Ya kita berbuka dengan kurma rutab ya. Jarang ya kurma yang sering kita makan di Indonesia ya. Ya dibasahi ya boleh. Fa illam yakun fatamar. Kalau tidak ada rutab, ya kata Rasulullah bisa dengan tamar. Ya, tamar itu ya banyak ya sering tamar yang kita makan ya, kurma kering ya. Ya, kurma kholas ya. Nah, itu tamar namanya ya. Fa illam yakun bima. Ya kalau tidak ada tamar, dengan air putih ya. Jangan langsung ya jalan kote ya atau pisang hijau ya. Tidak. Ya. Ya boleh saja, tapi tentunya orang yang berbuka dengan kurma terlebih dahulu dan atau air itu dia juga mendapatkan pahala mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wal hikmah, ya hikmahnya ya dianjurkannya seseorang makan rutab terlebih dahulu sebelum makan makanan berat.
Ya, karena rutop itu memiliki kandungan ya manis, ya. Kurma, ya rutop dan kurma itu rasanya manis. Ya, sesuatu yang manis-manis bisa membuat kembali penglihatan kita menjadi kuat lagi setelah kita berpuasa, penglihatan agak kabur dan menjadikan tubuh kita menjadi kuat, ya. Jadi ya kita dahulukan yang manis-manis saja dulu, ya. Ya. Ya, boleh dengan tamar, ya. Boleh dengan pisang hijau, ya terserah. Namun kalau kita dahulukan dengan memakan kurma terlebih dahulu, ya kita mendapatkan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Hasanul Albani. Ya, sudah selesai ya waktunya. Kita lanjutkan sedikit ya. Ya, ini yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh itu ada umroh, melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Ya, umroh, orang-orang berumroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita garis bawahi, ya, yang didapatkan hanya pahalanya, ya pahala berhaji. Namun kewajibannya itu tidak jatuh, ya. Jika kita mampu untuk berhaji, maka kita laksanakan ya haji tersebut untuk memenuhi rukun, ya, rukun Islam, ya. Yang terakhir, naik haji bagi yang mampu. Jadi orang yang umroh di bulan suci Ramadan hanya mendapatkan pahalanya saja tanpa menjatuhkan kewajibannya yang harus dia tunaikan berhaji bagi yang mampu. Ya, namun kalau ya kita mungkin belum mampu untuk berhaji, apalagi antrian sangat panjang, ya semakin panjang, maka kita berusaha jemaah sekalian, ya mengumpulkan uang kita, ya mengumpulkan uang kita ya, untuk berhaji, untuk berumroh di bulan Ramadan. Pahalanya itu orang yang berumroh di bulan Ramadan, dia pahalanya seperti berhaji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya yang kedelapan, ya ada amalan al-hirsu ala salatin nawafil, menjaga salat-salat sunnah. Menjaga salat sunnah di bulan suci Ramadan. Ya, kita maksimalkan betul-betul ini jamaah sekalian. Bulan Ramadan ini bagaimana kita menjaga salat-salat sunnah nawafil, nafilah kita. Ya, salat-salat sunnah rawatib, ya, salat-salat sunnah yang pertama itu yang harus kita jaga adalah sunanul rawatib. Ya, salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu yang disebutkan di dalam hadis, yang ketika mengerjakan salat sunnah 12 rakaat itu, dia akan dibikinkan sebuah rumah di dalam syurga. Banallahu baitan fil jannah. Akan dibangunkan sebuah rumah ya di dalam syurga. Ya, apa saja 12 rakaat itu? Kata Rasulullah, 4 rakaat qabla zuhur, sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelahnya. Ya, 2 rakaat ya setelah maghrib. Ya, setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah Aisyah. Jadi berapa jumlahnya semua? Ya, 10. Kemudian yang 2 itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini yang harus kita jaga. Ya, jangan tinggalkan salat sunnah rawatib di bulan suci Ramadan. Jadikan ya betul-betul bulan Ramadan tahun ini adalah bulan perubahan. Ya, bukan cuman Pak Anies yang ingin perubahan. Ya, kita juga ingin perubahan. Bagaimana menjadikan bulan tahun ini adalah sebuah perubahan untuk diri kita. Ya, insyaallah. Ya, insyaallah. Ya, jadi jangan tinggalkan. Kalau bisa bikin sebuah buku. Ya, bagaimana salat sunnah rawatib kita sehari ini. Ya, kalau ada yang ditinggalkan, ya kita menyesal dan bersungguh-sungguh ya di hari-hari setelahnya. Ya. Kemudian salat sunnah yang kita harus jaga di bulan suci Ramadan, kita harus latihan mengerjakannya, yaitu salat sunnah duha. Salat sunnah duha. Ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda bahwasanya sesungguhnya di setiap pergelangan kita ini itu ya harus diberikan sedekahnya. Ya, harus diberikan sedekahnya, dan cara untuk memberikan sedekahnya itu ya cukup dengan melaksanakan 2 rakaat di waktu duha. Ya, waktu duha itu ya bisa kita kerjakan di jam 10 ya.
Ya, paling bagus itu jam 10, jam 9 ya. 9 jam 10. Ya kita salat sunnah 2 rakaat saja. Ya kita memberikan sedekah di pergelangan tubuh kita ini. Kemudian yang bisa kita jaga juga salat sunnah di bulan Ramadan, ya kita biasakan yaitu salat sunnah setelah wudu. Ya mungkin banyak di antara kita, ya ini termasuk sunnanul mahjurah, sunnah yang hampir ditinggalkan, yaitu bagaimana seseorang setelah berwudu dia salat sunnah, dia salat sunnah. Ya apa hadisnya, keutamaannya dari Uqbah bin Amr al-Juhaini radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yatawadda fayuhsinul wudu wa yusalli rak'ataini yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alaihima illa wajabat lahul jannah." Tidaklah seorang berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia salat 2 rakaat dengan sepenuh hatinya dan jiwanya, ya betul-betul dia ikhlas mengerjakan 2 rakaat itu setelah wudu, ya melainkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan wajabat. Apa artinya wajabat? Diwajibkan, ya wajib baginya mendapatkan surga. Wajabat lahul jannah, wajib baginya mendapatkan surga. Ya masya Allah. Ya cuman 2 rakaat saja, ya, dan jarang orang istiqomah dengan amalan ini. Ketika setelah wudu dia salat sunnah 2 rakaat, ya hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amalan ini. Maka jadikan bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan. Bagaimana kita ya agar memaksimalkan betul bulan Ramadan ini. Kemudian ya juga salat syuruk. Ya salat sunnah syuruk yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Biasakan diri kita di bulan suci Ramadan. Apa yang dimaksud dengan salat syuruk? Yaitu ya salat isyraq. Ya ketika salat subuh tidak langsung pulang ke rumah tidur. Ya. Ya. Biasa di bulan Ramadan ya paling enak memang tidur setelah subuh ya. Ya. Jadi setelah salat subuh ya paksa diri kita duduk sejenak. Ya sampai kita menunggu isyraq. Isyraq itu ya sekitar ya jam berapa? 6.16 ya. Ya, intinya kalau sudah bunyi ini alarmnya itu langsung salat. Ya, apa keutamaannya salat isyraq? Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bersabda, "Man shalla salatus subhi fil masjid ma'al jamaah." Barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah. Jadi syaratnya harus salat subuh berjamaah di masjid. Ya, jangan sampai ada orang salat subuh di rumah kemudian datang ke masjid. Itu tidak mendapatkan pahalanya. Karena barang siapa yang mengerjakan ya syaratnya barang siapa yang mengerjakan salat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid, duduk sejenak sampai melaksanakan salat isyraq, maka dia seperti mendapatkan pahala orang yang berhaji dan berumrah tammatan. Rasulullah mengulanginya 3 kali. Sempurna betul itu pahalanya. Ya pahalanya kita mendapatkan pahala umrah dan haji, ya. Cuman salat 2 rakaat, ya kita mengalahkan orang yang umrah di bulan Ramadan, ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, kemudian amalan setelahnya, ya itu tadi ya salat sunnah. Ada 4 salat sunnah yang kita biasakan di bulan, ya kita latihan untuk mengerjakannya di bulan suci Ramadan. Tadi sunnanur rawatib, salat duha, salat setelah wudu, dan salat isyraq. Kemudian amalan yang bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan adalah salatut tarawih. Ya sudah disebutkan keutamanya mungkin ya. Salat tarawih. Kemudian ya berikutnya yang ke-10 adalah as-sahur. Ya ini, ya sahur jamaah sekalian. Ya yaitu bersahur, ya bersahur. Ya mungkin juga sudah disebutkan keutamanya ya, bersahur. Ya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-sahuru akluhu barakah fala tad'uhu." Sahur adalah makanannya berberkah. Sahur makanannya berberkah. Ya biar telur kita goreng, ya biar nasi campur garam kita makan di sahur, itu berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah, "As-sahuru akluhu barakah." Ya bersahur itu makanannya berberkah. Ya biar apa saja kita makan di sahur itu berberkah. Ya ini anjuran bagaimana seseorang tidak meninggalkan sahur. Ya begitu juga kalau tidak ada nasi, minuman. Ya minuman itu menjadi berberkah.
Walau an yujzi ahadukum jur'ata ma. Ya, ini disebutkan walaupun hanya meneguk seteguk air saja, yaitu berberkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna, ya apa janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendapat orang yang bersahur, fa innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alal musahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa berselawat mendoakan orang-orang yang bangun di waktu sahur, makan sahur, ya, makan sahur, ya. Jangan bangun saja sahur, ya, menonton, ya, atau mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Ya, bangun sahur, makan sahur, ya, makan sahur, ya, dengan niat kita ingin mendapatkan keberkahan dari makanan yang kita makan. Ya, kalau bukan karena bantuan Allah, keberkahan yang kita makan di waktu sahur itu, ya, kita tidak bisa terhindar dari godaan-godaan dosa-dosa dan kemaksiatan, dan kita tidak bisa mendapatkan kekuatan untuk melakukan amalan soleh di bulan suci Ramadan, karena ya, makanan yang kita makan di waktu sahur itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, itu tentu juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala di dalamnya. Ya. Kemudian, ya, itu mungkin yang terakhir. Adapun yang kedua, finalis Ramadan. Apa artinya finalis? Yaitu, ya, diambil dari kata faza yafuzu. Apa artinya faza yafuzu? Yaitu orang-orang yang menang dan beruntung, dan beruntung atau kejayaan. Jadi tentunya kita semua kaum muslimin, ya, ingin bulan Ramadan kita itu menjadi orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Ya, menang dalam artian kita mendapatkan pahala yang sempurna di bulan suci Ramadan, karena ada yang juga mendapatkan pahala yang tidak sempurna, bahkan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia capek-capek saja berpuasa selama 30 hari, ya, tanpa dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita mau hindari. Bagaimana kita menjadi finalis Ramadan, seorang pemenang di bulan suci Ramadan. Ya, adapun sifat-sifat pemenang itu, ya, finalis Ramadan senantiasa ingin meraih ketakwaan dengan puasanya di bulan suci Ramadan. Senantiasa ingin meraih ketakwaan itu di bulan suci Ramadan, sehingga dia memiliki terbesar yang dibawa dari bulan Ramadan, madrasah, sekolah di bulan Ramadan, dia bisa terapkan di bulan-bulan yang lain. Bagaimana dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di bulan Ramadan saja bertakwa, ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buah dari ketakwaan yang dia dapatkan di bulan suci Ramadan disebabkan karena dia maksimal melakukan amalan soleh di bulan Ramadan, itu bisa dipraktekkan di 11 bulan yang akan datang. Jadi, ya, pada hakikatnya kita berpuasa di bulan Ramadan hanya ingin mendapatkan, ya, bagaimana kita betul-betul mendapatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat apa disebutkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang berpuasa, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Dengan berpuasa itu, ya, Allah berharap kita mendapatkan betul-betul ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentunya bulan Ramadan adalah ajang sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya, kita bersyukur jamaah sekalian. Bulan Ramadan ini bulan yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala khususkan satu bulan 30 hari. Ya, sungguh sangat merugi orang-orang yang berada di bulan suci Ramadan. Ya, dia hidup di bulan suci Ramadan, namun keluar dari bulan suci Ramadan tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, karena tujuan kita, ya, berpuasa di bulan suci Ramadan, berdoa di bulan suci Ramadan, ya, tidak lain hanya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, kita, manusia jamaah sekalian, kullu bani adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan. 11 bulan yang kita lalui dengan dosa dan kemaksiatan, maka, ya, Allah khususkan 30 hari, ya, waktu yang sangat singkat, betul-betul kita maksimalkan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan penggugur dosa-dosa kita. Ya, kalau kita tidak bisa berubah, kita tidak bisa menggugurkan dosa-dosa kita di bulan Ramadan, di bulan mana lagi kita harapkan untuk mendapatkan, ya, penggugur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, menjadikan lebih baik
ya, menjadi lebih baik setelah menjadi alumni Ramadan. Ya jangan ya di bulan Ramadan, ya sebelum masuk bulan Ramadan sifat kita tidak ada yang berubah. Ya begitu saja. Ya setelah bulan Ramadan kita kembali bermaksiat, setelah bulan Ramadan kita kembali menghibah, setelah bulan Ramadan solat sunnah kita tidak hidupkan lagi, ya qiyamul lail kita tidak hidupkan lagi. Ya jangan jamaah sekalian, jadikan bulan Ramadan ini adalah alumni terbaik di dalam madrasah Ramadan, dan itu kita bisa dapatkan ketika tempat lingkungan itu mendukung jamaah sekalian. Seperti tempat ini, masya Allah, banyak kegiatan yang bisa mengantarkan kita untuk memaksimalkan bulan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu jemaah sekalian, peserta daurah, ya mudah-mudahan tidak berkurang, ya bisa meramaikan masjid ini di bulan suci Ramadan. Karena ya tempat lingkungan masya Allah sangat mendukung untuk kita memaksimalkan betul 30 hari tersebut. Ya banyak orang mengharapkan jemaah sekalian tempat seperti ini, ada pembinaan dari kecil sampai dewasa, ya namun dia tidak dapatkan ya di tempat-tempat yang lain. Maka bersyukur kita jamaah sekalian, kita menjadi jamaah Masjid Pesantren Ummu Salamah, bagaimana kita memaksimalkan betul bulan Ramadan yang akan datang. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah, jika ada salahnya, salah pendalilan atau salah ucapan, itu datangnya dari diri kami pribadi dan syaitan la'natullahi alaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Supaya semangat lagi nih. Ya, demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita, semoga ada manfaatnya, dan kami ucapkan syukron jazakumullah khair kepada beliau. Semoga beliau diberikan kesehatan, kekuatan bersama keluarga, dan diberikan umur yang berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.